Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 dari MJ 601 PJJ Manajemen Unsia akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Kasus Penutupan Startup Airy Room di Indonesia. Agenda penyampaian yang pertama, profil dan sejarah singkat mengenai startup Airy Room. 2, analisis pasar dan aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan dan investasi. Yang keempat, aspek operasional dan manajemen SDM. Yang kelima, analisis lingkungan eksternal dan risiko bisnis. Dan yang terakhir, rekomendasi untuk startup serupa di masa yang akan datang. Dimulai dengan profil singkat mengenai startup Airy Room. Latar belakang bahwasanya kebutuhan akomodasi budget di mana Airy Room hadir untuk menyediakan solusi akomodasi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen yang mencari penginapan secara ekonomis. Yang kedua, konsep kemitraan di mana Airy Room mengusung konsep kemitraan yang menghubungkan pemilik properti dengan konsumen secara efektif. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi digital di mana pemesanan dan pengelolaan properti melalui jaringan online. Airy Room mengadopsi model bisnis dengan berbasis platform yang menawarkan kamar budget dengan standar tertentu dan menjamin kualitas dan kenyamanan dengan harga terjangkau bagi konsumen. Perjalanan bisnis hingga penutupan operasi Airy Room ini cukup menghadapi tantangan pasar dan persaingan ketat, sehingga keputusan strategis untuk menutup operasi di Indonesia sebagai respon terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Analisis pasar dan aspek pemasaran. Strategi pemasaran Airy Room dalam persaingan dan pemain utama industri serupa, misalnya Redos dan Oyo. Pasar akomodasi budget di Indonesia memiliki potensi besar, didukung oleh tren pariwisata domestik dan kebutuhan traveler yang mencari penginapan dengan harga yang terjangkau namun berkualitas. Airy Room memposisikan diri sebagai solusi akomodasi budget berstandar dengan strategi pemasaran digital yang agresif untuk meningkatkan kesadaran merek dan akuisisi pelanggan. Persaingan ketat dengan startup besar lainnya seperti Redos dan Oyo yang memiliki jaringan luas dan pendanaan besar menjadi faktor utama dalam dinamika pasar akomodasi budget di Indonesia. Selanjutnya, aspek keuangan dan investasi di mana Airy Room mendapatkan pendanaan awal yang signifikan namun menghadapi tantangan dalam pengelolaan arus kas yang stabil dan pengendalian biaya operasional. Dengan struktur biaya operasional yang tinggi dan margin keuntungan yang tipis,
berdampak pada profitabilitas dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Faktor keuangan dan dari tekanan finansial yang tinggi seperti biaya operasional, persaingan harga, dan kurang optimal pendapatan, ini menyebabkan keputusan strategis untuk menghentikan operasi di pasar Indonesia. Dilihat dari aspek operasional dan manajemen SDM, di mana ini membahas mengenai kemitraan properti, manajemen sumber daya manusia, serta tantangan skala operasi nasional yang dihadapi oleh AERI Room. AERI Room mengendalikan kemitraan dengan pemilik properti untuk menyediakan pasar dengan standar tertentu, namun koordinasi dan kontrol kualitas menjadi tantangan yang utama. Dengan pengelolaan sumber daya manusia dan implementasi teknologi untuk operasional bisnis perlu terus disempurnakan agar dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelanggan. Dalam memperluas jangkauan operasional di Indonesia menghadirkan banyak tantangan tentunya, baik tantangan logistik, regulasi yang kompleks, dan konsistensi layanan yang berdampak pada performa bisnis itu sendiri. Adapun yang selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dan risiko bisnis. Tampak pada saat pandemi COVID-19 itu menyebabkan penurunan drastis permintaan akomodasi dan memaksa banyak pelaku industri serupa termasuk di dalamnya adalah AERI Room menghadapi tantangan finansial dan operasional yang besar. Selain itu juga adanya perubahan regulasi terkait kesehatan, pembatasan perjalanan, dan izin usaha turut mempengaruhi keberlangsungan dari operasional dan strategi bisnis AERI Room. Adapun analisis risiko eksternal lain dari sisi ekonomi, sosial ataupun teknologi, di mana faktor ekonomi makro, perubahan preferensi konsumen, serta kemajuan teknologi ini menghadirkan risiko dan peluang yang harus diantisipasi oleh bisnis akomodasi budget, tidak terkecuali AERI Room. Sehingga dapat kita ambil suatu rekomendasi untuk startup serupa di masa yang datang agar tidak terjadi kejadian serupa. Dapat dilakukan langkah penting yang harus diperhatikan oleh startup akomodasi budget agar dapat bertahan dan berkembang di masa yang datang. Di antaranya, startup perlu terus memantau tren pasar dan beradaptasi dengan cepat melalui inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinamis. Selain itu juga perlu untuk mengembangkan berbagai lini pendapatan yang dapat membantu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan ketahanan bisnis terhadap guncangan pasar. Selain itu juga perlu untuk membangun struktur organisasi yang fleksibel, pengelolaan risiko yang efektif, dan investasi di teknologi, sehingga ini menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian di industri akomodasi budget. Sebagai kesimpulan,
Bahwasanya Airy Room di Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks, namun dapat diambil pelajaran bahwa pedoman bagi startup serupa untuk merumuskan strategi yang lebih matang dan adaptif tentunya di masa yang akan datang. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.